Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Pertanyaan sampean ya, yang masyarakat di Indonesia ini akan bertanya kapankah COVID-19 ini akan berakhir, semacam itu. Dari sesepuh-sesepuh, dari indiku, banyak yang mengatakan bahwa di akhir tahun 2021 ini akan berakhir. Ini prediksinya semacam itu ya. Tapi apakah benar akan berakhir beneran atau hanya asumsi atau prediksi saja macam itu? Lalu bagaimana cara efektif untuk mengatasi COVID-19 ini? Ya, tentu di dalam benak sampean akan bertanya, jika keadaan demikian terus-menerus, ini ada potensi untuk sampean tidak percaya terhadap pemerintah, kemudian melengsarkannya ya. ya, macam itu. Ini sebenarnya persoalan ini sangat pelik memang. Kalau di lockdown sampean juga tidak membenarkan, sampean protes, dibiarkan apalagi, sampean juga akan protes. Jadi semuanya yang dilakukan pemerintah tentu sampean tidak akan mendukungnya semacam itu. Sebenarnya ini kalau mau di antara sampean baik pemerintah maupun masyarakatnya, jika mau menghargai satu sama lain, bisa bergotong royong untuk menuntaskan pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kalau menurut saya tidak sulit sebenarnya, jika asal ada kemauan dari kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Masyarakat juga harus menyadari bahwa pemerintah mengusahakannya, demikian halnya pemerintah juga memilih program penanganan terbaik untuk masyarakatnya semacam itu ya. Sehingga mungkin ya nanti akan saya paparkan bahwa solusi yang saya tawarkan ini solusi terbaik menurut saya ya. Tapi mudah-mudahan ini juga terbaik menurut sampean. Yang saya maksud pemerintah dan masyarakatnya itu harus bersinergi itu apa? Karena ini di momen-momen yang berat negara sudah mengalami kondisi semacam itu, masyarakat sebagian masyarakat yang anti pemerintah ini justru memanfaatkan posisi terjepitnya pemerintah ini untuk melengsarkan ini yang tidak benar sebenarnya ya. Sebab apa saya katakan tidak benar? Indonesia menganut sistem presidensial yang dipilih selama 5 tahun. Kemudian bisa dipilih lagi 5 tahun berikutnya. Kalau kemarin ini yang memenangkan adalah yang dipilih rakyat terbanyak adalah Pak Jokowi, harusnya yang 45%-nya ini harus menghargainya semacam itu. Jadi ada kontestasi lagi 5 tahun ke depan, harusnya seperti itu. Jadi urusan perpolitikan mengganti presiden ini tidak tepat sama sekali, dan ini tidak benar menurut undang-undang semacam itu. Jadi kalau kalah ya harus legowo mengakuinya dan saling membantu untuk membangun negara ini, kedua-duanya baik pemerintah ataupun oposisi. Sebenarnya seperti itu. Jangan momen-momen yang benar-benar seperti ini, terjepit seperti ini, justru dimanfaatkan. Seperti mahasiswa BEM UI itu yang mengatakan HM itu semacam itu, katanya boleh menurunkan Pak Abdul. Sudah tidak benar. Ini upaya-upaya makar sebenarnya, dan ini tidak menghargai undang-undang sebenarnya semacam itu. Sebab apa?
Dasar mengatakan 5 tahun sistem presidensial dipilih, ini secara sudah aturan itu sudah sepakati jauh-jauh sebelumnya di tahun 45 itu. Oleh karena itu hargailah usaha apa yang telah disepakati oleh leluhur kita, bapak-bapak kita, perjuangan kita, bangsa ini harusnya dihargai. Jadi kalau kalah ya harus legowo menerima. Jadi sistem program-programnya didukung semacam itu. Jangan hanya karena sampean oposisi, kebenaran pemerintah selalu sampean serang. Ini tidak benar sebenarnya. Ya. Karena kalau sewaktu-waktu bisa diturunkan, untuk apa ada pemilihan umum kalau kalah tidak menerima, yang kalah ini tidak bisa menerima, tidak bisa menghargai yang menang. Untuk apa pemilihan umum? Banyak menghabiskan harta, ya. Banyak menghabiskan dana yang triliunan semacam itu. Kalau ujung-ujungnya sampai tidak cocok, kemudian dilengsarkan, diganti. Untuk apa ada pemilihan umum semacam itu? Jadi seharusnya sampai legowo, jika kalah ya kalah. Oposisi bukan berarti harus berseberangan dengan pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah selalu salah. Tidak seperti itu. Untuk membangun negara yang lebih maju, lebih kuat, harusnya oposisi. Kalau yang benar ya dikatakan benar. Kalau salah ini dikritik. Itu harusnya. Jadi untuk pengatasan masalah pandemi ini harusnya baik oposisi, pemerintah, masyarakat ini harus bersinergi, baik TNI, Polri, dan semua yang terkait, semua lapisan masyarakat ikut mensukseskan, mengatasi penanganan COVID-19 ini tentunya. Oleh karena itu saya punya kalau didengar ya, saya punya usulan ya, punya pertimbangan jika untuk pengentasan pengentasan penanganan COVID-19 ini. Kalau menurut saya hanya hanya dua. Kalau menurut saya, satu ya, wajibkan tegakkan pemakaian masker untuk siapapun ya, yang keluar dari rumahnya masing-masing, baik yang pemerintah maupun yang non pemerintah. Ini penegakan hukum terhadap semua masyarakat yang keluar dari rumahnya untuk apapun itu, wajibkan memakai masker dan penegakan hukumnya ya. Jadi ada semacam razia-razia masker semacam itu ya, penegakan hukum atas pemakaian masker siapapun itu. Kemudian yang kedua, berhubung sudah diwajibkan pemakaian masker, buka seluas-luasnya ya, usaha apapun di bidang ekonomi apapun ya, baik bisnis apapun itu, dibuka sebesar-besarnya. Tidak perlu banyak persyaratan yang memberatkan semacam itu ya. Lalu jika ada yang sakit ya diobatkan semacam itu ya, hanya itu saja. Jadi menurut saya ya, penanganan COVID yang benar menurut saya itu ya, ada ini satu
kewajiban memakai masker. Itu saja. Dan penegakan hukum-hukumnya agar semua masyarakat patuh untuk memakai masker dimanapun juga, baik di dalam masjid, dalam pengajian, dan jangan dibatasi harus sekian persen. Tidak usah dibatasi. Kemudian biarkan orang-orang ini berusaha pada pekerjaannya masing-masing. Yang pengusaha biar menjalankan usahanya, yang pedagang asongan ya biarkan beraktivitas seperti biasanya semacam itu. Tapi yang penting pengetatan pemakaian masker ya harus dipakai untuk menutup mulut dan hidung macam itu. Jangan pakai masker kemudian digantungkan di dagunya semacam itu ya. Ini menurut saya penekanan terhadap pemakaian masker ini yang paling penting ya. Yang kedua ya, dan penegakan hukum-hukumnya, dan jangan istilahnya, dan jangan dibatasi gerak masyarakat untuk menjalani ritual sehari-harinya semacam itu, rutinitas kesehariannya semacam itu. Kemudian yang kedua, jika sakit ya obatkan, gitu saja. Ya udah, Bapak-bapak, dengan diobati ini sudah ada upaya, tapi masalah ada kematian, kemudian banyaknya virus yang akan menjangkiti, ini tidak ada daya upaya untuk manusia ya. Yang penting sudah memakai masker. Artinya apa? Artinya jangan sampai menularkan dan ditularkan semacam itu ya. Tapi jangan, tidak usah dipakai harus menjaga jarak, harus semacam itu, hanya harus semacam itu, tidak usah diperketat semacam itu. Biarkan masyarakat beraktivitas menjalankan rutinitas sehari-harinya semacam itu. Yang petani biarlah bertani, yang pedagang biarlah berdagang, semacam itu. Kemudian yang kedua, jika terpaksa masih ada yang terkena COVID, ya diobatkan semacam itu saja. Lalu jika ada penambahan, dan ini memang ada ujian dari Allah macam itu ya, sampean, saya yakin siapapun nanti akan selalu menyadari, orang-orang ini akan selalu berusaha untuk menghindarinya dan berdoa tentunya semacam itu, dan itu akan membangkitkan herd immunity, imunitas dalam tubuh semacam itu ya. Jadi jangan ditakuti seolah-olah kita ini berperang dengan sesuatu ya. Masalahnya sesuatu tidak kentara, tidak kelihatan semacam itu, sehingga kita ya berusaha itu semacam itu, karena virus ditularkan melalui angin, melalui semprotan bersin, ludah dan lain-lain ya. Ini diwajibkan saja pakai masker, itu saja. Biarkan aktivitas rutinitas masyarakat itu berjalan seperti apa adanya macam itu. Jadi yang ini biar nanti tidak ada gejolak, dan itu harusnya semacam itu. Dan ini harusnya bersinergi antara oposisi, pemerintah dan masyarakatnya semacam itu. Lalu untuk yang keduanya yaitu ada yang sakit diobatkan, macam itu saja. Toh banyak negara-negara yang mencontohkan di lockdown seperti di mana itu, Brazil atau di Argentina, di Italia semacam itu. Di India itu justru penambahan lebih banyak semacam itu. Artinya apa? Lockdown tidak menjamin semacam itu. Dan saya rasa pula Al-Mahdi ya akan selalu berusaha untuk menghilangkan COVID-19 ini. Saya sangat yakin itu ya. Jadi menurut saya solusi penanganan pandemi yang benar yaitu wajibkan
pemakaian masker untuk siapapun yang keluar rumah. Kemudian biarkan mereka menjalani rutinitas sehari-harinya, ya, masyarakat itu. Kemudian yang keduanya, jika ada yang sakit ya obatkan, macam itu. Jika ada yang meninggal ya kuburkan, itu saja. Karena apa? Karena yang terkena penyakit dan yang meninggal itu sebenarnya sudah kehendak Allah, semacam itu. Siapapun tidak akan bisa menghalanginya, semacam itu, ya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.